يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sampai apa kemarin? Terakhir wa yahrumu 'ala rijal lubusul harir wa takhattumu bidhahab. Fasal. Iya. Fasal wa yahrumu ya. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'd. Silakan dibaca faslun. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun wa yahrumu 'ala ar-rijali lubusul hariri wa takhattumu bidhahab wa yahillu lin-nisa wa qalilud dhahab wa kathiruhu fit tahrimi sawa'un wa idza kana ba'du at-thawbi ibrisiman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakun al-ibrisimu ghaliban. Baik. Pembahasan berikutnya beliau menyisipi pembahasan pakaian. Pakaian dan juga perhiasan. Disisipkan di antara pembahasan sholat di sini dan ditaruh setelah pembahasan sholat khauf. Jadi beberapa fuqaha ketika menulis kitab itu kadang kalau cari pembahasan pakaian, pembahasan penampilan itu nanti bisa dilihat salah satunya di kitab as-sholah atau dalam pembahasan yang lain. Kalau di matan Abu Suja ditaruh siapa? Setelah pembahasan sholat khauf. Kenapa kok ditaruh setelah pembahasan sholat khauf? Iya. Baik. Iya. Kenapa kok ditaruh pembahasan setelah sholat khauf? Karena sholat khauf itu identik dengan peperangan identik dengan bepergian, dan ketika bepergian mungkin orang akan merasakan beberapa penyakit yang mungkin penyakit pada kulitnya. Nah, salah satu penyakit kulit itu ada yang yang kalau dia kena kain biasa dia akan semakin gatal. Maka diperbolehkan baginya memakai sutra. Yang pada asalnya memakai sutra itu nggak boleh, kan itu. Cuma dalam beberapa kondisi seperti orang yang berpenyakit kulit ketika di perjalanan maka boleh dia memakai sutra. Ala kulli hal, pembahasan berikutnya adalah tentang masalah al-libas atau penampilan atau pakaian. Qala musannif rahimahullah ta'ala faslun, pasal yang baru, wa yahrumu dan haram ala rijali atas laki-laki. Ini catatan, atas laki-laki. Apa yang dilarang? Lubasul harir, memakai sutra. Sutra yang dimaksud di sini adalah sutra asli yang berasal dari ulat sutra. Sutra asli yang berasal dari ulat sutra. Ya. Meskipun namanya bukan sutra, selama dia adalah kain yang terbuat dari atau bahannya adalah terbuat dari ulat sutra, maka dia adalah kain sutra. Maka model pakaian apapun kalau bahannya adalah dari kain sutra maka nggak boleh untuk laki-laki. Kalaupun misalkan namanya sutra tapi kainnya sebenarnya bukan dari ulat sutra, maka nggak masalah, cuma namanya aja gitu. Kemudian wa takhattumu dan bercincin atau memakai cincin bidzahabi dengan emas. Memakai cincin dengan emas. At-takhattum di sini memakai cincin. Ya. Memakai cincin. Ini bukan batasan. Memakai cincin bukan batasan.
Ya, jadi memakai cincin adalah salah satunya. Intinya adalah laki-laki tidak boleh berhias dengan aksesoris yang terbuat dari emas. Ya, misalkan kalung, ada kalung terbuat dari emas, cincin, gelang, atau pokoknya aksesoris ya. Ya, yang terbuat dari emas, maka hukumnya haram. Dan di sini beliau mengatakan at-takhattum bidzahab, ya, memakai cincin dengan perak. Kalau misalkan emas, kalau misalkan terbuat dari perak maka tidak mengapa. Kalau cincinnya terbuat dari apa? Dari perak maka tidak mengapa. Kemudian beliau mengatakan wa yahillu lin-nisa, dan boleh bagi perempuan. Ya, dan boleh bagi perempuan. Ya, apa yang boleh bagi perempuan? Yang tadi yang nggak boleh untuk laki-laki. Yang pertama memakai pakaian sutra, dan yang kedua berhias dengan aksesoris emas. Ya, berhias dengan aksesoris emas. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa qaliludz dzahabi, dan sedikit dari emas, wa katsiru, ataupun dan juga banyaknya, fitahrimi, dalam hukum keharaman, sawaun, hukumnya sama. Entah cincinnya itu kecil atau besar, kalau dia terbuat dari emas maka sama hukumnya. Ya. Wa idza kana ba'dhu thawb, kemudian beliau memberikan penjelasan tambahan. Wa idza kana ba'dhu thawb, jika sebagian dari pakaian itu ibroisiman. Ibroisim itu salah satu jenis harir. Ya, jadi salah satu jenis sutra. Ya, ibroisim. Salah satu jenis sutra. Intinya dia sutra. Kalau sebagian dari kain itu sebagiannya sutra. Wa ba'dhu qutnan, dan sebagian lainnya dia tuh cotton, ya, wool, ya. Wa katan, dan katun misalnya. Au katanan atau katun, ya. Jaza lubasuhu, boleh memakainya, malam yakun, selama tidak al-ibroisim, kain sutra yang ibroisim tadi, ghaliban, lebih banyak. Jadi beliau hukum asalnya jadi gini, untuk sutra, memakai pakaian sutra untuk laki-laki, hukum asalnya tidak boleh jika bahannya atau pakaiannya terbuat dari semuanya sutra. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan dia namanya, kalau apalagi hari ini ya, namanya jahit kan nggak cuma satu kain saja, kadang kan kayak gitu kan, separuh kain beda gitu ya. Maka bagaimana? Ya misalkan kayak dihias gitu ya, mungkin yang sininya sutra tapi sininya enggak gitu, atau bagaimana gitu. No. Maka dilihat, kalau misalkan sutranya lebih banyak maka tetap nggak boleh. Tapi kalau kain selain sutranya yang lebih banyak maka boleh. Banyaknya diketahui dari mana? Apakah dari dilihat saja? Apa meteran? Para fuqaha mengatakan banyak sedikit ngukurnya pakai timbangan, ditimbang mana yang lebih berat. Ya. Kalau lebih berat berarti lebih banyak. Ya. Jadi ukurannya ditimbang. Ya. Lebih berat maka lebih banyak. Pembahasan tambahan juga untuk sutra. Yang disebutkan di sini, laki-laki tidak boleh memakainya dalam bentuk pakaian, lubes dipakai. Dan itu juga bukan pembatasan. Bahkan sutra terlarang bagi laki-laki dalam semua model pemakaian atau penggunaan untuk laki-laki. Sutra dibuat songkok nggak boleh. Sutra dibuat karpet sajadah untuk sholat laki-laki maka nggak boleh juga. Kalau untuk perempuan nggak apa-apa. Itu. Laki-laki sholat di atas sajadah sutra misalkan nggak boleh, tapi kalau perempuan boleh. Ya, jadi pakaian di sini bukan pembatasan. Yang penting adalah pemakaian. Pemakaian bagi laki-laki maka tidak diperbolehkan. Kecuali apa? Kecuali ada hal yang darurat seperti sakit atau yang semisalnya yang seperti sudah kita sebutkan. Kalau orang sakit dia nggak bisa pakai kain kecuali kain sutra. Kalau pakai kain lain itu gatal-gatal, maka boleh pakai apa? Pakai sutra. Ya, boleh pakai sutra.
Baik, lanjut. Pembahasan terakhir yaitu tajhizul janaiz atau pembahasan perawatan jenazah. Nah, فصل أول التجهيز tajhiz, perawatan itu tajhiz al janazah atau janaiz. فصل ويلزم في الميت 4 أشياء غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل صارخا ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور ويكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ويكبر عليه 4 تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول اللهم هذا عبدك وابن عبدك Abdek apa abdik? وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها Rauhi, bukan ru ya. خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك ورضاك. Birahmatika ridhoka. Pakai ada wawunya di sini. Enggak ada. Walaqihi birahmatika ridhaka. Waqihi fitnatal qabri wa adzabahu. Wafsah lahu fi qabrihi wajafil arda an janbayhi walaqihi birahmatika al-amna min adzabika hatta tab'athahu aminan ila jannatik birahmatika ya arhamar rahimin. ويقول في 4 اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ويسلم بعد 4 ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسل من قبل رأسه برفق ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة ويسطه القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه ولا يدفن 2 في قبر إلا لحاجة. Pembahasan berikutnya yaitu tentang tajhizul janazah atau tajhiz al-janaiz, perawatan jenazah. Dan di dalamnya nanti ada pembahasan salatul janaiz atau salatul janazah. Faqala musannif rahimahullah ta'ala faslun, fasal yang baru, ilzamu dan wajib fil mayyiti dalam mayit 4 asya, 4 hal. Ada 4 hal yang wajib bagi mayit. Apakah semua mayit? Tidak. Yang pertama, mayit muslim. Ya, mayit yang muslim. Kemudian yang kedua, bukan sedang dalam kondisi ihram. Bukan dalam kondisi ihram. Yang ketiga, dia bukan mayit yang syahid. Ya, bukan mayit yang syahid. Baik.
Maka di sini kalau misalkan dia adalah kafir atau dia sedang dalam kondisi ihram atau dia dalam kondisi syahid, maka keempat hal ini ada yang macam-macam hukumnya. Misalkan gini, misalkan kayak orang kafir, misalkan mayit kafir, ya, mayit kafir. Maka memandikannya boleh, memandikan mayit yang kafir boleh, ya, memandikan mayit yang kafir boleh, mengkafaninya juga boleh. Tapi sholat haram, sholat haram bagi mayit yang kafir, ya, sholat haram. Dan menguburkannya pun boleh, ya, menguburkannya pun boleh, ya. Baik. Kalau mayitnya misalkan yang muhrim, sedang ihram, maka ya, sedang ihram. Kalau yang sedang ihram, maka memandikan wajib tetap, mengkafani juga wajib, tapi dengan syarat apa? Tidak ditutupi kepalanya. Tidak ditutupi apa? Kepalanya. Kalau laki-laki. Ya. Sholat tetap disolati, dikuburkan tetap disolati. Jadi nggak lengkap gitu loh. Kalau syahid, ya, kalau syahid, ya, maka tidak dimandikan, tidak pula dikafani. Dalam artian ya, dia dengan baju perangnya gitu loh. Tidak pula disolati. Yang wajib hanya apa? Yang wajib hanya dikebumikan saja. Kalau yang syahid, maka 4 hal ini wajib untuk tadi dia muslim, kemudian dia bukan orang yang sedang ihram, yang ketiga dia bukan syahid. Kemudian beliau mengatakan wasnani, dan ada 2 hal la yuwassalani, tidak. Nah, beliau memberikan agak rincian. La yuwassalan, tidak dimandikan, wala yusalla alaihima, dan tidak disolati, dan tidak disolati. Jadi 2 orang ini kalau dia meninggal atau dalam kondisi meninggalnya, dia tidak disolati dan tidak dimandikan. Yang pertama, asyahid fi ma'rakatil musyrikin, orang yang tewas dalam peperangan jihad, orang syahid, ya, orang yang meninggal dalam jihadnya fisabilillah melawan orang musyrik atau melawan orang kafir. Maka kalau ada peperangan tapi melawan musuhnya sama muslim, dia tidak dihukumi syahid di sini. Dia tetap dimandikan seperti mayit biasa. Tapi yang dimaksud syahid di sini adalah dalam peperangan melawan orang musyrik atau orang kafir. Maka dia tidak boleh disolati, tidak dimandikan. Yang kedua adalah wasiktu atau asaktu atau asuktu, bisa dibaca 3. Yaitu artinya asik atau sakt itu adalah janin, ya, janin yang keguguran itu. Alladzi, yang lam yastahilla, belum nampak, ya, belum nampak sorihon, teriakannya atau tangisannya, ya. Jadi dalam artian janin yang apa namanya, yang belum bisa menangis. Jadi gini, ayo. Sebentar. Ya, janin itu terbagi menjadi 2. Janin yang belum genap 4 bulan dan janin yang 4 bulan ke atas. Ini diambil dari hadis, ya. Apa namanya? Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Ya, thumma 'alaqatah, thumma mudghah. Ya. Fanafakha fihi ruh. Setelah 3 fase ini, nutfah, 'alaqah, mudghah, kan 40 yauman, 40 hari. 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari, 4 kali 3 120. 120 berapa bulan? 4 bulan.
Karena 1 bulannya 30 dibagi 120 4 bulan. Nah kalau bayi umur 4 bulan itu sudah ada roh, ya kan? Sudah manusia, bukan cuma benda mati. Nah, ya. Bayi itu kalau misalkan umurnya kurang dari 4 bulan, ya, maka dia tidak, ketika dia digugurkan, keguguran gitu ya, umurnya kurang dari 4 bulan, maka dia tidak disolati, tidak mandikan, karena dia benda mati. Kecuali ya, nampak tanda kehidupan bahwasanya dia sudah hidup. Jadi misalkan ada janin sudah bentuk ya, tapi umurnya kurang dari 4 bulan dan dia menangis ketika lahir itu, berarti kan apa istilahnya, memang benar dia kurang dari 4 bulan, tapi kok sudah ada tanda kehidupan, dia sudah wujud manusia gitu. Nah itu kalau misalkan kurang dari 4 bulan. Kalau misalkan lebih dari 4 bulan, ya, maka tetap dimandikan dan disolati. Meskipun lahir dalam kondisi sudah mati atau hidup sebentar kemudian langsung mati. Karena kalau sudah 4 bulan, sebagaimana dalam hadis, dia sudah makhluk hidup. Fanafakha fihi ruh. Ya. Kalau kurang itu dimandikan juga enggak? Kalau kurang dia berupa benda, maksudnya dia nggak kelihatan tanda kehidupan, maksudnya dia belum bentuk manusia atau sudah bentuk manusia tapi nggak ada tanda kehidupan, maka nggak dimandikan, nggak disolat. Baik. Kemudian wa yughassalul mayyitu witran, dan dimandikan mayit itu ganjil. Maksudnya hitungan ganjil ya, memandikan jenazahnya itu dengan hitungan ganjil, ya, dengan hitungan ganjil. Wa yakunu fi awwali huslihi sidran, dan hendaknya pada awal membasuh badannya mayit itu airnya diberi sidr. Apa sidr itu? Bidara. Dikasih bidara. Air pertama kasih bidara. Wa fi akhirihi, dan di basuhan terakhir, jadi setelah basuhan itu selesai gitu loh. Wa fi akhiri, dan di basuhan terakhir, syai'un, sesuatu min kafur, dari kafur, dicampur kafur. Lebihnya orang kafur barus atau yang semisalnya, pokoknya pewangi lah dan pengawet gitu ya. Nah, basuhan kedua pakai apa? Air biasa. Jadi membersihkan sidrnya tadi. Kemudian yang ketiga, air campur kafur. Jadi ala kulli hal, tata cara ketika memandikan macam-macam. Yang penting yang pertama, memandikan jenazah itu bersihkan dulu kotoran-kotoran kalau misalkan ada. Dibersihkan dulu apa? Kotoran-kotorannya kalau misalkan ada. Ya. Kemudian yang kedua, dahulukan anggota wudu. Dahulukan apa? Anggota wudu. Misalkan dengan tangannya dulu, atau mungkin langsung wajahnya dulu diseka-seka. Kemudian setelah itu tangannya, kemudian rambut kepalanya di gini-gini ya, dikasih air. Kemudian habis itu telinganya digosok-gosok. Atau sebelum itu mungkin di kemu apa? Tangan ya, kemudian kemu kan ya apa? Jadi ya mungkin kita ngambil air, kemudian kita bersihkan mulutnya, kemudian hidungnya, kemudian wajah, kemudian tangan, kemudian telinga, kakinya dibasuh. Khalas sudah wudu. Kemudian dibasuh dulu bagian tubuh bagian kanan. Yang kanan dibasuh dulu, Nah, itu yang kiri dibasuh. Kemudian setelah itu diguyur semua. Kayak orang mandi wajib, guyur semua. Nah, itu satu. Ya, diulangi lagi. Kayak gitu. Berapa kali? Witer. Oh. Jadi witer 3 kali. Si rambutku nganu kipas. Ya.
Kemudian wa yukaffanu fi thalathati athwab, pengkafani. Maka dikafani dalam tiga kain, biyudin putih, laisa fiha tidak ada padanya komisun. Komis wala imamah. Komis ya baju bagian atas. Wala imamah juga tidak ada imamahnya. Ini untuk laki-laki. Maka laki-laki kafannya adalah kain kafan itu tiga besar dari atas sampai bawah, tiga lapis langsung. Itu laki-laki. Untuk perempuan maka 5 lapis. Kalau perempuan apa? 5 lapis. Ya. Ini yang sunahnya. Lapisan pertama itu untuk badannya bagian atas. Jadi di model kayak apa namanya? Bebet yang bagian atas. Kemudian yang kedua itu bagian bawah kayak sarungnya dibebatkan gitu. Kemudian yang ketiga bagian kepala kayak digeludungkan gitu. Kemudian 2 kain besar. Jadi 5. Itu perempuan. Kalau ini yang disebutkan di sini laki-laki berarti. Wa yukabbiru alaihi, dan bertakbir padanya. Ini mulai pembahasan salat. Wa yukabbiru alaihi, dan bertakbir atas mayit 4 takbirat, 4 kali takbir. Maka salat jenazah seperti yang kita tahu 4 kali takbir. Ya. Yaqra'ul Fatihah, membaca Al-Fatihah ba'dal ula, setelah takbir yang pertama. Jadi Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Tidak usah baca Fatihah, tapi tetap baca ta'awud. Baca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah, takbir lagi. Wa yusalli 'ala nabi, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, setelah takbir kedua. Salawat yang utama ya dengan membaca salawat Ibrahimiyah yang utama. Kemudian yang ketiga, wa yad'u, dan berdoa lil mayyiti, untuk mayit ba'da tsalitsah, setelah takbir yang ketiga. Yang seperti Allahu Akbar kemudian baca doa. Doanya apa? Ini salah satu contoh doa yang panjang yang disebutkan oleh beliau. Allahumma, enggak usah saya artikan ya kalau doa ya. Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdik kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha. Ya, nanti tinggal barangkali di rumah sama lihat sendiri arti doanya. Kalau misalkan ada yang nggak tahu sama tanya ya. Nggak usah saya artikan di sini. Baik. La dzulmatil qabri wa ma huwa lakihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarik. Ini dhamirnya pakai laki-laki semua. Kalau mainnya jenazahnya perempuan tinggal diganti saja Allahumma hadhihi amatuk. Ya, wa bintu 'abdik. Kharaja min rahid dunya wa sa'atiha wa mahbubuha wa hibbauha fiha ila dzulmatil qabr wa ma hiya ya wa ma hiya laqiyathu wa ma huwa laqiyat wa ma hiya laqiyathu gitu. Kanat tashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikala wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta alamu biha minna Allahumma, dan seterusnya. Pokoknya diganti dhamirnya. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bi wa asbah fakirin ila rahmatik wa anta ghanin an adzabi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhaka wa qih fitnatal qabri wa adzabahu wafsah lahu fi qabrihi wa jafil ardu an janbayhi wa laqihi bi rahmatika al-amna min adzabika hatta tab'athahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian setelah itu takbir lagi. Takbir yang keempat, wa yaqulu fir rabi'ah, dan berdoa setelah takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini doa yang panjang. Kalau doa pendek ya setelah takbir ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Baik. Wa yusallimu ba'da rabi'ah, setelah keempat tadi membaca doa yang keempat, kemudian langsung salam. Wa yusallimu ba'da rabi'ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yudfanu, kemudian pembahasan menguburkan. Wa yudfanu fil lahdi, dan dikubur di dalam lahat. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, jadi miring. Lahat itu seperti kuburan yang ada di Indonesia untuk orang muslim. Di kowak itu lahat namanya. Kalau di kowak pinggir itu lahat. Kalau di kowak tengah di bawah itu namanya syak. Ya, jadi kuburannya jadi gini nanti, seperti ini. Jadi
Tapi di Indonesia enggak. Di Indonesia kan gini terus gini ya. Yang dikawak itu pinggir itu ya. Nah, itu namanya lahat. Ya, itu namanya lahat. Kalau dikawak tengah, maka itu namanya syak. Yang utama di lahat. Kecuali kalau memang tanahnya gembur, rawan longsor atau apa, sehingga kalau dikawak ambles, maka dikawak yang bawah, namanya syak. Maka dikubur di lahat, menghadap kiblat, kepala di utara, gitu ya. Kepala di utara, jadi miringnya miring kanan. Ya, kepala di utara gini, kepala miring kanan. Wa yusallu min qibali ra'sihi, dan diturunkan dari sisi kepala birifkin, dengan lembut. Jadi ketika menurunkan ya, kepalanya turun dulu. Jadi kadang ya ada beberapa yang menurunkan jenazah itu kalau yang lahat langsung dari samping ke samping ini. Nah, kalau yang ini maksudnya gimana? Maunya ini misalkan kuburan. Ya, jadi ini kuburan gini. Biasanya kan menurunkan langsung gini ya. Langsung sini telu lampani ini sorry. Yang atas ini. Nah, kalau yang di sini disebutkan enggak. Jadi kuburan, kemudian dari sisi kaki, jadi dari sebelah selatannya, kepalanya dulu diturunkan. Jadi gini, seret. Jadi bukan gini, tapi dari samping gini, seret gitu. Nah, itu yusallu min qibali ra'si birifqin, dengan lembut, alon-alon gitu. Ayo. Jadi bukan langsung turun semua tubuhnya. Wa yaqulu alladhi yulhiduhu, dan berkata orang yang memasukkannya ke lahat yang di bawah itu, bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'u, dan dibaringkan fil qabri, dikubur, ba'da an yu'ammaqa, setelah diduduk itu apa bahasa Indonesia? Digali ya, setelah digali dengan kedalaman qomah, tinggi setinggi orang, wabastoh, dan satu tambahan tangan. Jadi setinggi ini orang berdiri terus apa? Ini qomah, saya berdiri kayak gini, ini qomatur rajul ini, qomatur rajul, bastatur rajul ini. Jadi qomah bastoh segini. Kalau memungkinkan. Kalau nggak mungkin ya mungkin dikurangi kedalamannya, nggak masalah. Haris minggiri sepesan. Kemudian wa yusabbahu al-qabru, dan diberi sapah. Wa yusabbah al-qabr itu diratakan, enggak digundukkan terlalu tinggi. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi gini. Yusabbah itu diperes, bukan peres ya. Karena dalam mazhab Syafi'i itu kuburan memang tidak digundukkan tinggi, tapi dikasih jarak dari tanah sakil bahasa ini. Satu jengkal. Jadi satu jengkal dari tanah segini. Nah, yusabbah itu ditrepeskan. Jadi enggak gunduk. Kalau gunduk kan gini. Gunduk itu kan lonjong gitu ya. Kuburan umumnya lonjong. Kalau sapah itu enggak, diperes gini. Tahu kuburan di makam pahlawan? Nah, itu isapah itu. Jadi kotak gini kan. Jadi kan kuburannya kan gini kan. Tanah gini ya, terus seret gini ya. Itu isapah. Dipotong kayak gundukannya itu dipotong gitu. Itu isapah. Tapi kalau gundukan itu kayak gini. Ya, intinya adalah isapah itu dipotong seperti itu. Dan ada khilaf ya. Ada khilaf di sini, sebagian ulama memandang digundukkan enggak masalah. Ada ulama yang dianjurkan adalah dipotong tadi. Dan ketinggiannya dari tanah sekitar satu jengkal, satu kilan. Ya.
Wala yubna alaihi, dan tidak dibangun di atasnya. Enggak boleh dikasih kubat, kasih hiasan kayak congkok kayak kayak kijing-kijingan gitu ya, enggak boleh. Makanya kalau di makam-makam dilarang mengkijing ya. Maka enggak boleh dibangun pakai beton. Dikasih kijing aja enggak boleh, apalagi dibangun apa namanya kayak pendopo gitu, enggak boleh juga. Wala yujassas. Yujassas itu di kapur ya, intinya ya enggak boleh dibangun lah, enggak boleh dibangun dengan unsur apapun. Baik. Wala ba'sa bil buka, dan tidak masalah bil buka, menangis ya, tidak masalah menangis alal mayyit, atas mayit. Menangis enggak masalah, enggak apa-apa menangis. Min ghairi nauhin, dengan syarat tanpa ada nauh. Nauh itu apa? Nauh itu adalah mengangkat suara. Nangis gero-gero gitu. Ngerti? Nangis gero-gero ya. Nangis sampai nangis sampai suaranya keluar dan tinggi. Enggak boleh. Berbes mili, meneteskan air mata enggak apa-apa. Tapi kalau sampai nangis gero-gero maka tidak boleh. Nauh itu. Wala syak di jaibin, dan tidak boleh juga diiringi dengan apa? Merobek kerah, merobek-robek baju. Ini juga enggak boleh. Wa yu'azza ahluhu, dan ditakziai keluarga mayit ila thalathati ayyam, hingga 3 hari min dafnihi, dari sejak waktu menguburkannya. Yu'azza maknanya ya dihibur, diberikan makanan, diberikan santunan, diberikan apapun yang dibutuhkan keluarga itu. Wala yudfanu ithnani, dan tidak boleh dikubur 2 orang fi qabrin, dalam satu kuburan ya, dalam satu kuburan, illa lihaja, kecuali kalau ada kebutuhan karena memang tempat tidak cukup atau yang semisalnya. Dan demikian selesai kitabus shalah. Insyaallah pembahasan berikutnya adalah kitabuz zakah. Silakan kalau ada pertanyaan.